Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Fiksan dari kelas 11 Elektro 2. Dan kali ini saya akan membuat rangkaian kontrol auto dan semi auto 2 buah double acting cylinder dengan katup 5/2, single dan double solenoid, 4 step A+, A-, B+, dan B-. Oke, pertama kali kita lakukan adalah masuk ke software terlebih dahulu, yaitu Festo FluidSim. Selanjutnya bisa pilih file, lalu new. Oke, kita akan membuat rangkaian terlebih dahulu. Komponen yang kita butuhkan seperti katup 5/2, kompresor, double acting cylinder, dan juga 2 buah one way flow control. Oke, kita atur terlebih dahulu rangkaiannya. Untuk kedua one way flow controlnya bisa kita rotate 90 derajat. Oke, selanjutnya kita hubungkan double acting cylinder dengan kedua one way flow control. Selanjutnya kedua one way flow control ini terhubung dengan katup 5/2 pada port 4 dan port 2. Selanjutnya port 5 dan port 3 pada katup 5/2 ini kita atur terlebih dahulu terminatornya yang berbentuk tabung ini. Selanjutnya kita atur tekanan angin pada kedua one way flow control. Kita atur tekanan anginnya menjadi 45% saja. Selanjutnya kita bisa salin rangkaian ini untuk mempermudah. Oke, selanjutnya port 1 pada kedua katup 5/2 ini kita hubungkan dengan kompresor. Oke, selanjutnya kita atur katup 5/2-nya. Untuk yang sisi kiri ini, untuk left actuation-nya adalah electrical. Lalu untuk right actuation-nya itu spring return. Untuk katup 5/2 yang ada di sisi kanan ini, untuk left actuation dan right actuation-nya kita atur menjadi electrical. Oke, selanjutnya kita akan membuat rangkaian elektrikalnya. Oke, komponen yang kita butuhkan seperti electrical connection yang 24 volt dan juga yang 0 volt. Selanjutnya break switch sebanyak 4 buah. Selanjutnya adalah max switch sebanyak 16 buah. Selanjutnya adalah push button. Untuk push button yang normally close sebanyak 1 buah. Lalu untuk yang push button normally open sebanyak 2 buah. Selanjutnya adalah relay sebanyak 5 buah. Selanjutnya yang kita butuhkan adalah 3 buah valve solenoid. Oke, kita atur terlebih dahulu rangkaiannya. Oke, selanjutnya untuk 2 push button dan sisa seluruh max switch pada bagian atas ini terhubung dengan electrical connection yang 24 volt. Lalu seluruh relay dan ketiga valve solenoid ini terhubung dengan electrical connection yang 0 volt. Oke, selanjutnya kedua push button ini saling terhubung. Lalu push button terhubung dengan relay. Selanjutnya max switch yang ada pada baris kedua ini terhubung di antara kedua push button. Selanjutnya push button terhubung dengan max switch, lalu terhubung dengan break switch, lalu terhubung dengan relay. Lalu max switch pada baris keempat dan baris kelima ini terhubung di antara push button dan max switch. Lalu yang ini terhubung dengan max switch dan break switch. Oke, selanjutnya max switch pada baris ke-6 ini terhubung dengan max switch yang di bawahnya, lalu terhubung dengan relay. Untuk max switch pada baris ke-7 terhubung di antara dua max switch. Untuk selanjutnya juga sama, tinggal kita hubungkan saja. Oke, selanjutnya ketiga max switch terhubung dengan ketiga break switch, lalu terhubung dengan 3 valve solenoid. Oke, setelah semua terhubung, kita akan menambahkan label pada tiap komponennya. Untuk push button yang normally open ini kita tambahkan label auto.
lalu yang di bawahnya stop, lalu yang di sampingnya adalah R0. Lalu untuk push button yang normally open ini kita tambahkan label yaitu S auto atau semi auto. Lalu max switch yang di bawahnya kita tambahkan label yaitu LS3. Lalu brake switch yang di bawah ini kita tambahkan label yaitu R4. Lalu max switch pada baris keempat dan 5 yaitu R0 dan R1. Lalu max switch pada baris ke-6 ini kita tambahkan label yaitu LS2. Lalu max switch yang di sampingnya yaitu R2. Lalu max switch yang di sampingnya yaitu LS1. Yang di sampingnya lagi R3. Lalu pada baris ke-10 LS4 atau limit switch 4. Lalu pada baris ke-11 yaitu R4. Lalu untuk relay yang di bawahnya kita tambahkan label secara urut mulai dari R0 sampai R4. Lalu ketiga buah max switch ini kita tambahkan label secara urutan, yaitu R1 hingga R3. Lalu max switch pada baris ke-12 ini kita tambahkan label R1. Lalu yang di bawahnya yaitu R2. Lalu max switch yang pada baris ke-13 yaitu R3. Lalu yang di bawahnya adalah R4. Lalu max switch pada baris ke-14 yaitu R4. Dan max switch terakhir yaitu R1. Untuk ketiga buah valve solenoid ini kita tambahkan label secara berurutan, yaitu mulai dari sol 1 hingga sol 3. Lalu tidak lupa juga kita tambahkan label pada katup 5/2 nya. Yang bagian left extension-nya ini kita tambahkan label sol 1, lalu sol 2, dan terakhir yaitu sol 3. Selanjutnya kita atur juga label pada double acting silindernya. Kita tambahkan label LS1 dan LS2. Untuk posisi yang LS1 adalah 0. Lalu untuk posisi LS2 yaitu 100. Yang di sebelahnya juga sama, kita edit label. Kita tambahkan label yaitu LS3. Posisinya yaitu 0. Dan LS4. Posisinya yaitu 100. Oke, untuk rangkaian telah selesai dan penjelasan rangkaiannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Rizik. Di sini saya akan menjelaskan tata cara kerja dari modul 12, yaitu kontrol auto dan semi auto dua buah double acting silinder dengan katup 5/2 by valve single dan double solenoid, atau dengan 4 step A plus A minus, B plus B minus, atau dengan kata lain A maju A mundur, B maju B mundur. Langsung saja kita mulai ke cara kerjanya. Di sini yang ketika saya menekan tombol semi auto, tadi kita bisa melihat kalau aliran listrik sudah mengalir melalui tombol semi auto tadi, mengalir menuju relay 1. Dan relay 1 ini ketika sudah menerima aliran listrik akan mengirimkan perintah ke max switch yang sudah diberi label yang sama yaitu R1 dengan tujuan untuk mensinkronnya, yaitu terdapat pada baris ke-5 untuk membuat sistem loop, baris ke-6 untuk mempermudah ketika double acting 1 sudah menyentuh titik limit switch 2, baris ke-12 untuk memajukan double acting silinder pertama agar bergerak maju melalui solenoid valve 1, dan baris ke-14 untuk memutuskan aliran listrik yang akan mengalir ke solenoid valve ketiga. Kita lanjutkan. Di sini double actingnya sudah menyentuh titik limit switch 2, yang dimana titik katup max switch limit switch 2 yang terdapat baris ke-6 akan menutup dan mengalirkan aliran menuju relay kedua, yang dimana relay kedua ini akan memerintahkan max switch pada baris ke-8 untuk menutup, yang dimana baris ke-7 gunanya untuk membuat sistem loop, dan baris ke-8 untuk mempermudah aliran yang akan terjadi ke depannya.
dan di baris ke-12 untuk memutuskan aliran yang datang ke solenoid valve 1. Setelah double acting cylinder 1 menyentuh titik limit switch 2, maka secara otomatis akan kembali mundur ke posisi semula. Mengapa? Karena di katup 5/2, tepat di bagian kanannya, terdapat spring return, yang dimana ketika double acting ini sudah mencapai posisi maju secara maksimal, secara otomatis akan dimundurkan oleh spring return di katup 5/2. Kita lanjutkan. Lalu ketika double acting 1 sudah menyentuh titik limit switch 1, maka limit switch 1 di baris ke-8 akan menutup dan mengirimkan aliran menuju relay ketiga. Dan relay ketiga ini akan mengirimkan sinyal ke max switch di baris ke-9 untuk membuat sistem loop, baris ke-10 untuk mempermudah aliran tadi seperti max switch R2 dan max switch R1, dan baris ke-13 untuk memajukan double acting kedua dengan solenoid valve kedua. Kita lanjutkan lagi. Lalu ketika double acting 2 sudah menyentuh titik limit switch 4, maka max switch limit switch 4 pada baris ke-10 akan menutup dan mengirim aliran ke relay 4, yang dimana relay 4 ini akan memerintahkan max switch yang sudah tersinkronasi di baris ke-11 untuk memulai sistem loop, di baris ke-14 tadi itu untuk memerintahkan double acting kedua untuk mundur melalui solenoid valve 3, dan baris ketiga untuk memutuskan aliran yang akan mengalir ke relay 1, dan baris ke-13 untuk memutuskan aliran yang mengalir ke solenoid valve 2. Dengan begitu, sistemnya selesai. Itu yang terjadi apabila tombol semi auto ini yang ditekan. Lalu, apa yang terjadi ketika tombol auto ditekan? Jika kita menekan tombol auto yang ditekan, kita bisa melihat kalau aliran listrik akan mengalir menuju relay 0, dan relay 0 ini akan memerintahkan max switch di baris kedua untuk membuat sistem loop, dan di baris keempat untuk mengirimkan sinyal menuju relay 1 agar mengaktifkan sistem yang terjadi tadi ketika tombol semi auto ini ditekan. Di sini kita bisa melihat sistem yang tadi dijalankan sama persis yang terjadi ketika tombol semi auto ini ditekan. Lalu bagaimana cara menghentikannya? Kita cukup menekan tombol max switch break yang sudah diberi label stop. Ini gunanya untuk memberhentikan kedua double acting ini dalam posisi semula. Meskipun ketika kedua double acting ini berada di tengah-tengah sistem seperti sekarang, ketika kita menekan stop, maka dia tidak akan langsung berhenti. Dia akan menyelesaikan programnya atau sistemnya dan seketika berhenti. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.